Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SGO bersama saya dengan Kompol Pulung Arsas Danung SIK. Kali ini kami akan membahas yang sudah pernah dibahas, tapi kita akan menegaskan kembali. Apa itu? Check it out. Halo Bang, selamat pagi Bang. Pagi. Sehat Bang? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Yang penting kita jaga imun kesehatan kita. Jaga kesehatan. Ini baru dari laksanakan PPKM Bang. Oh PPKM. iya, pengamanan ya? Iya, pengamanan masyarakat. PPKM. Sekarang sudah PPKM level 4, jadi kita melaksanakan untuk menjaga ketertiban masyarakat biar bisa lebih tertib, menjauhi kerumunan. Ya. Seperti itu. Intinya untuk menekan angka COVID-19. Ya, dengan membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat. Ya. Jadi ini rencana mau bahas apa kita ini Bang? Kita mau bahas yang pernah kita bahas kemarin ya. Masalah apa itu kira-kira? Banyak sih Bang, ada masalah tilang, masalah STNK SIM, masalah spion juga iya, ada. betul. Sebenarnya kalau yang sering saya lihat juga Bang, yang saya kan lihat di komentar-komentar para netizen nih, itu spion ini masih sangat banyak ditanyakan sama masyarakat, khususnya saya pernah membaca salah satunya adalah mengapa spion itu tidak bisa ditilang padahal dia aftermarket, sedangkan knalpot juga sama-sama aftermarket itu bisa ditilang. Nah, itu salah satu pertanyaan yang memang masyarakat masih banyak menanyakan. Nah, ini mungkin saya mau coba ini bertanya sama Abang juga ini, kira-kira seperti apa itu Bang untuk menjawab pertanyaan itu Bang. Ya. Jadi sudah pernah kita bahas juga ya, teman-teman, di video-video atau konten edukasi yang sebelum-sebelumnya terkait dengan spion bar N atau jalu, kemudian knalpot racing atau knalpot bising, yang aftermarket yang bukan original dari pabrikannya masing-masing sesuai dengan kendaraan dan tipenya atau mereknya masing-masing sepeda motor ini khususnya yang paling banyak ya. Semua kendaraan bermotor sih yang diganti. Kenapa kok spion bar N tidak ditilang? Tidak dapat ditilang. Tapi kalau knalpot juga dia spion bar N tadi itu maksudnya yang aftermarket juga kan dia sudah dimodifikasi. Sedangkan knalpot juga yang aftermarket dia sama-sama aftermarket tapi kok bisa ditilang. Nah, itu yang banyak dipertanyakan. Nah, kita udah bahas dari video sebelumnya terkait spion, kita tegaskan kembali kepada teman-teman semuanya guys. Ini informasi sangat penting juga. Banyak yang salah mengartikan bahwa spion jalu kok nggak dapat ditilang, karena sudah pernah saya jelaskan bahasa pasalnya. Dengan dasar pasalnya untuk menilang sebenarnya yaitu di pasal 285 di ULAJ 22/2009. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 itu pasal 285. Nah, kita melihat kembali nih di peraturan turunannya yang berlaku saat ini yang berlaku saat ini. Siapa tahu nanti ke depannya perubahan seperti kayak kemarin Perkap nomor 5 tahun 2012 berubah jadi Perpol nomor 5 tahun 2021. Nah, terkait untuk turunan yang 285 tadi, pasal 285 ULAJ terkait dengan spion, kita baca lagi di PP, turunan peraturannya itu di PP Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, pasal 37. Nah, di situ dijelaskan bahwa spion minimal 2. Kemudian dapat membantu melihat pandangan dari arah belakang maupun dari samping. Intinya ke arah belakang tidak terganggu ke arah belakang dan ke samping. Nah, di situ tidak ada penegasan spion harus di atas, kemudian ukurannya seperti apa? Harus asli pabrikan original atau ori dari pabrikannya, kan nggak ada di situ. Yang penting membantu pandangan kita ke belakang dan ke samping. Intinya fungsinya tidak terganggu lah. Tidak merubah fungsinya. Tidak merubah fungsi. Namun saya pernah tegaskan juga di video sebelumnya. Namun kita tegaskan untuk mengganti spion asli dari pabrikannya. Karena apa? Ya karena kalau saya namanya dari pabrik itu sudah ditentukan lah, atau mungkin sudah diukur sama petugas-petugas dari pabrik, mungkin terkait masalah keselamatannya, kenyamanannya, oleh ahlinya. Jadi
selayaknya sih ya kita ikutin yang standar pabrik. Tetapi karena kita berbicara kepada aturan, mungkin kalau yang bar N tadi itu juga selama fungsinya tidak terganggu atau tidak berubah, ya mungkin ya tidak bisa ditilang juga. Cuman selayaknya kalau bisa dipasang dihimbau kepada teman-teman sekalian yang suka modifikasi motornya, yang mengganti spion asli atau original dari pabriknya diganti dengan modifikasi spion bar N ataupun jalu itu agar diganti aslinya aja. Tapi memang tidak dapat ditilang karena masih diukur oleh si pengemudi ini masih bisa membantu. Masih membantu. Fungsinya belum berubah. Tidak berubah fungsinya. Terus yang tadi Bang yang terkait masalah dia kan aftermarket nih spion. Dia kan tidak bisa ditilang. Terus knalpot ini kenapa dia harus ditilang? Sebelum knalpot saya bahas terkait dengan spion, ada juga nih saya lihat, saya baca-baca, saya berita atau mungkin informasi di browsing mungkin dari Google, itu ada tipe-tipe khusus, ada merek-merek khusus yang dari pabriknya itu sudah spion bar N. Dari pabriknya nih asli. Ada. Karena itu sudah diciptakan oleh ahlinya, oleh si penciptanya di pabriknya masing-masing dengan tipe kendaraan bermotor atau sepeda motor yang masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Seat height-nya sama ergonominya. Jadi tinggi si pengendara pengemudi ya kan posisinya tuh bungkuk, tegak atau bagaimana, itu kan sesuai dengan pandangan, memudahkan pandangan si pengemudi yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan oleh ahlinya. Nah, ada yang seperti itu memang dari pabriknya. Nah, kenapa tadi knalpot. Knalpot juga kan dia aftermarket juga. Sama-sama lah aftermarket. Kenapa spion ini nggak bisa ditilang, sedangkan knalpot dia bisa ditilang, gitu loh. Itu yang banyak ditanyakan masyarakat, yang sampai sekarang juga saya juga belum tahu juga terus terang ini Bang. Jadi ingin memperjelas lagi sama Bang. Oke. Untuk knalpot, kenapa kok nggak boleh aftermarket? Kalau spion kok boleh? Karena yang saya tegaskan tadi, yang kita bahas tadi, spion kan udah jelas nih turunannya, penjelasannya di PP tentang kendaraan, yang penting tidak merubah fungsi. Nah, kalau knalpot itu suara, terkait dengan suara bisingnya. Nah, pada umumnya teman-teman kita yang suka modifikasi motor mengganti knalpot bising atau knalpot racing. Nah, kalau knalpot racing ini kan fungsinya untuk knalpot racing untuk di tempat balap kalau nggak salah. Balap racing. Nah, kebutuhannya untuk racing. Kebutuhannya untuk racing. Kemudian tempatnya juga khusus untuk racing, atau mungkin kalau mau dibuat kontes, ya itu pun ada tentunya izin resmi juga balap resmi, kemudian kontes resmi di tempat khusus balap di sirkuit, ya silakan aja, karena memang itu kegunaannya knalpot racing untuk racing dan tentunya suaranya besar. Nah, bagaimana dengan knalpot yang masih original dari pabriknya tapi di bobok atau sebutannya tuh di bedel dalamnya dirubah lah, ada yang dirubah, ada yang dimodifikasi dalamnya seperti peredamnya atau katalisatornya atau katalisnya dicopot, diganti, kemudian headernya diganti, kemudian di slip onnya itu ujungnya itu di peredamnya itu DB killernya dicopot dari pabriknya, ya kan? Itu kan seperti kendaraan-kendaraan kita yang di belakang ini kan kendaraan dinas nih, asli dari pabriknya, belum ada yang dirubah, termasuk knalpotnya. Nah, di rangkaian knalpot ini exhaust sistemnya, sistem pembuangannya belum ada yang dirubah atau diganti atau dicopot, termasuk DB killernya. Kalau DB killernya dicopot, suaranya pasti akan besar, bising. Jadi termasuk golongan knalpot brong, walaupun knalpotnya masih ori dari pabriknya. Seperti itu. Nah, kenapa kok bisa ditilang atau dapat ditilang oleh petugas polisi lalu lintas di jalan? Karena terkait kebisingan ini dapat ditilang berdasarkan pasal 285 UU LAJ, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dengan pertimbangan penjelasan kembali di PP tentang kendaraan di pasal 66. Pasal 66 di situ untuk kebisingan suara diatur dalam satuan desibel. A, dBA atau dBA. Nah, itu sudah diukur oleh
ahlinya dan bidangnya dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan. Perhubungan dan ditetapkan serta koordinasi antara dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk untuk menetapkan ambang batas kebisingan maksimal dan minimalnya setiap kendaraan bermotor atau per tipe kendaraan bermotor yang berbeda-beda, kan cc-nya berbeda, kemudian jenis kendaraan bermotornya berbeda-beda. Nah, di situ Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan ambang batas. Nah, di situ makanya dapat ditilang oleh petugas polisi karena sudah diatur ambang batas kebisingannya, termasuk knalpot karena mengeluarkan suara yang bising. Nah, makanya perbedaan aftermarket antara knalpot dan spion. Kalau spion kan sudah dijelaskan dalam PP kendaraan itu, yang penting tidak merubah fungsi, dapat membantu pandangan kita. Oh, jadi kalau misalkan knalpot itu dia kenapa bisa ditilang? Intinya berarti karena dia harus diukur dulu. Ya, harus diukur dulu oleh ahlinya, gitu Bang ya. Nah, jadi untuk ukur kebisingan itu kendaraan bermotor sebelum dijual kepada masyarakat umum, publik, dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, itu harus diuji tipe terkait dengan persyaratan teknis dan laik jalan. Dalam hal ini kebisingan suara masuk dalam golongan kelaikan jalan. Nah, itu. Dalam uji tipenya kelaikan jalannya, laik jalan nggak termasuk dengan knalpotnya ini yang sudah nempel dari pabriknya. Nah, berarti kalau sudah sebelum dikeluarkan diuji dulu, oleh ahlinya. Nanti berarti yang sudah keluar di masyarakat dari pabrik ini yang sudah dijual kepada publik itu berarti sudah layak uji semua itu, Bang? Ya, layak uji tidak melebihi ambang batas kebisingan. Makanya bisa dijual. Kalau yang sudah dirubah-rubah yang seperti tadi yang aftermarket itu kan berarti aftermarketnya nggak nempel di kendaraan. Nggak nempel di kendaraan. Dari pabriknya kan nggak nempel. Dan kenapa aftermarket itu kan belum teruji. Ya, terkait dengan kebisingannya karena diatur dalam pasal 66 tadi harus diuji. Oh, gitu. Yang sudah teruji itu yang udah uji tipe ini yang knalpot yang sudah nempel di kendaraan. Berarti kalau misalkan dia dari pabriknya sudah ada, standar pabrik dibuka diganti dengan yang dari aftermarket, yang notabene-nya dari aftermarket ini belum ada uji tipe. Nah, itulah makanya dia bisa ditilang gitu, Bang ya. Ya, perlu kita ketahui bersama teman-teman. Ada beberapa jenis atau tipe kendaraan dari ATPM yang sudah ini khususnya moge nih biasanya yang spesial, kendaraannya spesial. Salah satunya motor knalpotnya sudah motor ini gini, motor gede. Nah, itu udah package, ada paketnya. Jadi satu motor itu dikasih paket racing dan paket standarnya atau kalau paket knalpotnya itu sebutnya racing paket, dan dikasih juga satu motor itu knalpot stock exhaust. Stock exhaust itu knalpot original pabrikannya yang tidak bising, yang bisa road legal, jadi bisa untuk di jalan umum. Nah, kalau yang paket bawaan motor itu dikasih paket racing itu khusus untuk di sirkuit, di arena balap resmi. Nah, gitu guys, yang perlu kita ketahui ya. Jadi berarti intinya knalpot ini bisa ditilang yang aftermarket karena dia belum diuji gitu, Pak. Untuk di jalan umum ya, kalau misalkan yang saya sebutkan tadi udah paket dari pabriknya, ya silakan digunakan, tapi di tempat khusus. Nah, kalau untuk di tempat umum harus lengkap, ada spionnya, lampunya hidup semua, lampu utama depan belakang hidup, lampu sen hidup, kemudian knalpotnya knalpot original dari pabriknya tidak bising. Kemudian ya tentunya surat-surat harus lengkap dong, plat nomor juga dipasang depan belakang. Ya, itu mungkin buat tambah wawasan juga, Bang ya. Karena memang banyak sekali masyarakat di luar sana yang sering menggunakan knalpot modifikasi atau yang aftermarket. Kaitannya juga mungkin terkadang ketemu dengan petugas di lapangan masih bertanya-tanya ini kok ditilang dengan nggak ditilang gitu, Bang ya. Ya, dibandingkan dengan spion, sementara spion dia fungsinya dia tidak berubah, jadi dia tidak bisa ditilang, dari aturannya juga sudah menjelaskan seperti itu, Bang. Ya, spion membantu pandangan kita.
Oke guys, ini yang bisa kita dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dapat di-share, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa melihat informasi selanjutnya. Terkait masalah apapun yang bisa kita share kepada teman-teman semua. Oke guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.